Haleluya. Shalom aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di tempat ini. Saya ingin ketika nanti nama-nama ini disebut, bisa berdiri dan yang ada di sekitarnya bisa memberikan salam kasih di dalam Tuhan Yesus Wahamasia. Yang pertama dari Semarang, yaitu Bapak Dani, Ibu Hesti bersama dengan kedua anaknya, yaitu Saudara Goshen dan Joy, yang alamatnya di Tanggul Mas Timur 10, 427 Semarang. Bisa berdiri? Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, haleluya. Sekarang kita akan panggil terlebih dahulu, yaitu Puji Astuti dari Jakarta. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam di sebelah sono ya. Puji Tuhan. Nah, ini kemarin baru baptis pembaharuan ya Bapak Ibu. Kemudian Caca dari Jalan Damai Gang Arjuna 18 Yogyakarta. Di sebelah mana? Oh, di belakang. Kasih salam. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya ucapkan selamat datang kepada saudara sekalian, Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi. Mungkin saudara pasti tidak asing dengan angka 5782. Ini adalah tahun di mana kita ada saat ini, yang dikenal dengan tahun Semitah. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa tahun ini atau disebut dengan Pebet ya. Tahun Pebet. P itu mulut, Bet itu adalah rumah. Namun saudara-saudara, ada satu hal yang cukup menarik di sini, yaitu tentang 5782. 5782 ini kalau kita lihat dari angka gematria, maka membacanya dari kanan ke kiri ya. 2875, yaitu Bet, Het, Zayin, dan He. Ini cukup menarik saudara-saudara. Karena apa yang saya sampaikan ini juga saya mendapatkan dari seorang rabi yang bernama Rabi Felix. Dia menyampaikan sesuatu yang saya pikir saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian. Ada apa di tahun ini, saudara-saudara? Seperti kita ketahui, angka 2 itu adalah bed atau rumah. Sementara Het itu adalah kehidupan yang kekal, ya. Dan Zain itu bentuknya seperti pedang yang menggambarkan tentang perlindungan Tuhan. Sedangkan 5 atau He itu bisa berarti hembusan nafas, bisa berarti lihatlah atau behold. Tetapi juga bisa memiliki arti wahyu yang berarti suatu anugerah. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara dari rentetan huruf ini, maka kata Bet itu berbicara tentang rumah Tuhan. Ya. Sementara Het itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Jadi di rumah Tuhan itu ada kehidupan yang kekal, sementara ada pedang. Apa maksudnya itu, saudara?
Maksudnya tidak lain adalah ada perlindungan di dalam rumah Tuhan. Ya. Dan 5 atau behold atau hembusan nafas atau wahyu atau anugerah, ternyata di tahun ini saudara-saudara menjadi suatu tahun penuaian yang sangat besar. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak terasa. Karena kalau saya boleh katakan, gereja-gereja di Indonesia sebagian besar sudah tertidur. Bahkan bukan cuma tertidur, mungkin saya menyebutnya pingsan, saudara. Ini cukup mengerikan. Sementara gerakan Roh Kudus ini sekarang sedang dicurahkan besar-besaran. Cuman sayang, gereja-gereja di Indonesia tidak bisa menangkap akan hal ini. Dan kalau saudara tahu bahwa di tahun Semitah, ini kita hidup di tahun Semitah, di mana tahun orang tidak boleh menanam apapun. Ya. Dan secara alam roh, sebenarnya di alam yang tidak kasat mata ini sedang terjadi peperangan besar yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi, ketika peperangan itu terjadi, tetap kemenangan selalu ada di pihaknya Bapa Yahweh. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat bukan cuman peperangan di dunia alam roh ya, tetapi di dunia fisik itu ternyata juga sedang terjadi, saudara-saudara. Seperti sekarang yang ada di Ukraina. Saudara tahu nggak kalau di Ukraina itu sangat banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ada apa ini, saudara? Ya, apalagi saya coba ngikutin ya tentang situasi dan kondisi yang ada. Saya mendengar NATO sudah mulai ikut campur tangan. Waduh, ini saya berpikir kalau NATO ikut-ikut itu berarti seluruh negara NATO akan berurusan dengan Rusia. Dan ini akan bisa memicu peperangan besar. Bisa jadi ini menjadi perang dunia ketiga. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Perkara itu nanti terjadi seperti apapun, kita tidak tahu, saudara ya. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa supaya anak-anak Bapa Yahweh dilindungi di seluruh dunia. Kita lihat bukan cuman di Ukraina saja, tetapi juga di Rusia itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Jadi sekarang ini dunia alam roh maupun dunia fisik sedang diguncang dengan hebat. Dan saya coba mengikuti tentang apa yang terjadi secara alam supranatural. Di kota Kiev, saudara-saudara, di Ukraina, ternyata ada 250.000 orang yang menerima Yesua. Sekalipun sekarang berada di bawah serangan Rusia, orang menjadi ketakutan, nyawa menjadi taruhannya, tetapi di situ menjadi satu pemicu untuk orang mencari Tuhan, saudara-saudara. Dan di Odessa, Ukraina, itu adalah satu kota yang memiliki banyak sekali keturunan orang-orang Yahudi di sana. Dan tahun 5782 adalah tahun pertobatan besar-besaran yang belum pernah terjadi di dunia manapun dari sejak dulu. Jadi ini betul-betul kesempatan terakhir. Kenapa Tuhan izinkan pertobatan yang begitu besar? Kalau saudara lihat di Rwanda saja itu ada 100.000 orang yang baru saja dibaptis. Ya,
Dan bukan cuman itu, tetapi negara Pakistan. Saudara tentu tahu negara Pakistan itu mayoritasnya apa, saudara? Ya, tetapi di situ ada ratusan ribu orang yang juga dibaptis. Kalau di Rwanda, mereka baptisnya itu jadi satu di sebuah danau, saudara-saudara. Sementara yang di Pakistan itu secara sporadis sendiri-sendiri di berbagai tempat. Ada yang di sungai, ada yang di bak mandi, wah macam-macam saudara. Jadi sekarang ini betul-betul luar biasa pertobatannya saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tahu informasi ini? Atau kita hanya lihat kondisi dan keadaan yang tenang-tenang saja di Indonesia? Kita melihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya memang karena semua sedang pingsan, saudara. Sementara di mana-mana terjadi pemulihan besar-besaran. Dan itu ternyata bukan cuman pertobatan dari orang-orang yang tadinya memiliki kepercayaan lain. Tetapi juga ternyata, saudara, ada pemulihan dalam keluarga. Hubungan orang tua dan anak menjadi pulih seperti sedia kala. Dan suruh Tuhan itu ternyata menyuruh untuk tangan kita menengadah ke langit dan meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Memenuhi kehidupan kita. Dan mengisi kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sementara saya menyiapkan materi firman Tuhan dan saya selalu dalam kondisi memiliki koneksi hubungan dengan Tuhan. Tuhan suruh untuk ayo ajak jemaat untuk menengadah tangan ke atas untuk berdoa terjadi pertobatan massal di Indonesia, saudara. Memang sepertinya sulit karena di dalam kondisi seperti sekarang justru gereja-gereja mendukung programnya 666. Hati itu betul-betul tercapik-capik, saudara-saudara. Saya bisa merasakan bagaimana perihnya hati Bapak Yahweh melihat kondisi gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Sudah memanggil namanya juga salah, dikasih tahu malah ngotot katanya sesat. Ini cukup mengerikan, saudara. Tuhan ingin menjaga saudara, melindungi saudara dari segala bencana malapetaka. Dan Dia sendiri yang akan melindungimu di hari-hari terakhir ini, saudara. Haleluya. Saat ini banyak sekali orang-orang Yahudi yang mulai memanggil nama Yahweh. Kalau dulu, makanya karena dulu orang Yahudi itu patokannya cuman kepada Talmud, saudara. Karena Talmud melarang untuk memanggil itu menjadi membudaya. Sehingga di Indonesia saja begitu nama Bapa sudah diproklamirkan, orang akan mengatakan orang Yahudi saja tidak berani panggil, lu siapa? Lu bukan orang Yahudi kok berani-beraninya memanggil. Itu selalu menjadi sebuah patokan, saudara. Tetapi saya akan putarkan sebuah video sebentar. Video ini saya cuplik dari beberapa, yaitu tentang orang Yahudi yang katanya tidak mau memanggil nama Yahweh. Nyatanya mereka sudah mulai banyak memanggil nama Yahweh. Dan itu sekaligus mematahkan kaum teolog yang mengatakan
nama Yahweh tidak layak untuk dipanggil. Ada lagi yang berkata, kita kan di Indonesia, jadi namanya ya harus ikut ini. Kadang saya tanya, kalau kamu di Amerika namamu jadi apa? Kalau kamu ke China namamu jadi apa? Masih tetap atau berubah? Ayo, menurut saudara tetap atau berubah? Tetap. Makanya saya katakan ini terjadi sebuah keanehan yang sangat besar dan mengglobal. Semua agama punya tokoh, betul nggak saudara? Dan nama tokohnya dari zaman dulu agama itu ada sampai sekarang tidak pernah berubah. Hanya nama Tuhannya orang percaya, orang Kristen yang bisa berubah-ubah. Aneh bukan saudara? Nah, orang-orang Yahudi sekarang memanggil nama Yahweh. Nanti ada orang yang memanggil nama Yahweh, kemudian ada pujian yang menyebut nama Yahweh. Dan itu semua dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan seorang profesor itu juga menyebut nama Yahweh. Ini profesor ahli teologi perjanjian lama. Nanti kita lihat videonya saudara. Dan saudara juga akan menyaksikan bagaimana terjadinya pertobatan massal. Saudara akan saksikan bagaimana mereka dibaptis di danau, kemudian ada juga yang ada di berbagai tempat. Kita saksikan saja videonya, bisa minta tolong lampunya dimatikan supaya bisa lebih jelas. Oke, silahkan. שלום, אני בית. הדרך ישר, ישר. או הדרך ישרה, הדרך ישרה. דרך זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים ישרים, טובים. אנשים ישרים, אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה. ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה. כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. טוב עשית עם עבדך יהוה, כי דבריך. טוב עשית עם עבדך יהוה, כי דבריך. כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול יהוה,
גדול יהוה הוא מלך גדול על כל אלוהים כי אל גדול יהוה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף כי אל גדול יהוה הוא מלך גדול על כל אלוהים כי אל גדול יהוה כי אל גדול יהוה הוא מלך גדול על כל אלוהים כי אל גדול יהוה Yahweh. Yahweh, would it be Yah? First of all, the Yah, you have a comma's hey. The hey is a silent vowel letter. It's not Yahweh. Don't cut it off that way. That's a affectation of actually Gentile speakers that you don't hear in Hebrew speakers. It's Yah, not Yah. All right? And it's way because the wow, and then you have, in the Hebrew, it would actually be a segol hey. A segol hey. כולם איתי כל הפרטים. בשנת אוקטובר 86, כשאתה היית פתק בכותל, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וחקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים, האיריס שבתוך העיניים. קיבלתי רקמות ובדקתי אותם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי שאתה מסתכל ככה מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל 1,000,000 פעם. אתה נכנס למפנוך של החומר. מיקרוסקופ האלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה, ואתה רואה, מה שהוא רואה ומראה לך, זה אתה. סבבה, מדע, לא דת, מדע. ויש תוכנה במחשב שמדברת איתי. מה קורה פיזיולוגית? שהסיר לא יתפוצץ, לא ייפתח, אומר לי שמדי פעם, sometimes, התוכנה באנגלית, יש גשר של גופרית, שעושה שהסיר לא ייפתח. רואים את הגשר? גשר, מחזיק אותו. שמחזיק את הסיר, יפה, מחזיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000, שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? אז המחשב אומר לי, שיש חומצות נוקלאידיות על הבסיס של הסליל, יש 4 חומצות, אדנין, טימין, ציטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאידיות של הסליל, זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. אמרתי, מה? גשר של גופרית שגורם שהסיר לא ייפתח. אמרתי, בא. ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י' ה' ו' ה'. תתה בתוך ה-DNA, כמו רמברנט, שעושה ציור וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתה
חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף. गिलित तात बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब 30वीं आयत खुदा के खादिम पास्टर इरशाद साहब हमारे दरमियान है खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। कितने लोगों का ईमान है कि जब कलाम नाज़िल होता है तो शिफाएं नाज़िल होती है? कौन हाथ लहरा के क्या आप कलाम सुनना चाहते हैं? आज जब कलाम नाज़िल होगा आप शिफा पाएंगे। क्या कोई हाथ उठा के आमीन कह सकता है? आप मुआजिज़ात हासिल करेंगे। हालेलुया। अपनी जिंदगी के ऐलान में अपनी मुसाफरत के दौर में तेरी इज्जत कर सकूं, तेरा खौफ मानूं, तुझसे प्यार करूं, तेरी राहों पर चलूं और तेरी बंदगी इबादत करूं, तेरे कलाम की इज्जत करूं। मेरी मदद कर कि मैं जिंदगी के सफर में What an absolute joy it is to be here at the lakeside of Lake Kivu, preparing to see hundreds and hundreds of people baptized as a result of just a few sites within the over 2,200 evangelistic sites all across this beautiful small country of Rwanda. It's absolutely thrilling to see how God has worked in the lives of these people who have come night after night to listen to Bible truth, the basic fundamental doctrines of Christ and His Word. Christ is the living Word, and we've been preaching the written Word. And what a powerful thing it is to see how the Holy Spirit has touched people's lives, and they have surrendered to Jesus. They want to become part of a Bible baptismal class and then to be baptized. This is part of the total member involvement. We just praise God for the way that church members have gained a beautiful idea that everyone can do something for Jesus, and we're seeing the results today. Praise God for this wonderful indication that Jesus is coming soon. Now, right behind here is a harvest that is being collected into the Ghana. The Lord has been working with different people in different sites right here in the Union of Rwanda. And this is just one site in Gisenyi where Pastor Ted Wilson has been preaching for the last 2 weeks. And right here we are baptizing over 2,000 people. Actually, I'm told to be exact, it's 2,200. What a harvest, what an amazement, what an exciting time. And we are having people of all kinds who are being baptized into Christ after listening to a series of presentations based on the book of Revelation and the book of Daniel. The last book of the Bible, Revelation, tells us 3 times, "Surely I am coming quickly." The General Conference has launched a bold new event initiative called Total Member Involvement. Rwanda Union and the East Central Africa Division have gotten very, very excited about it. We're praying for 100,000 baptisms. We don't know what the Lord will give us in the next 10 days or so here in Rwanda, but we're thrilled and excited to see what is happening all across this union. Everyone is talking about TMI, Total Member Involvement. It's very exciting seeing them following through with the commitment they've made and going into the water for baptism. And they all look so excited and happy. I see this as a revelation from God. Every member involved, every member becoming a site, every member bringing at least one soul to Christ. This is the way we'll prepare the world for the coming of Jesus Christ. It is such a privilege for me to be a part of this amazing event here in Rwanda. It's my first time to actually have my own evangelistic meeting, and I am living proof that God will give you the strength
He will give you the power and the courage to do whatever He asks you to do. It has been such a blessing. I feel like I'm the one who has been the most blessed by participating. And it's just thrilling to see the people's response to the love of God. And it's very encouraging and inspiring for me to be here. You can imagine what the Holy Spirit is able to do in our division territory if all our unions would adopt this approach of TMI, total member involvement. Because the secret of all what you see here is truly that every member was requested to bring at least one person into these meetings and support him, nurture him until he can be baptized. And this is what is happening. So we want to see this happen in the whole division. Every union, every conference, every local church participate so that we can see this is how God will finish His work. Not only the pastors, but all of us involved, we will finish this work. अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी हज़ूरी को महसूस करें, वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपको बरकत देना चाहता है। आपका जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आसमान की तरफ बुलंद कर लें और हम सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हम गाएंगे हालेलुया। हम अपने शुक्रगुजारी करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाले बुलंद करें अपनी आवाज़ों को उसके जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। शुक्रगुजारी करें उसकी कि इन मुश्किल हालात में भी आपको खुदावंद ने संभाल कर रखा है, बचा कर रखा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरी प्रेजेंस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। I baptize you in the name of the Father,
आनंद में परमानंद में Ya, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Kita lihat bagaimana api Roh Kudus sekarang sedang bergerak mencari orang-orang yang mau membuka hati dan anugerah dilimpahkan dengan sangat luar biasa. Sebetulnya kekristenan di Indonesia ini seharusnya lebih maju. Kenapa? Karena sudah dibawa ke akar Ibrani. Tetapi sayang sekali nama yang asli dari Ibrani pun ternyata tidak bisa diterima, saudara. Sangat sulit. Nama Yesua juga sekarang mereka menyebut, kalau saudara mau lihat atau saudara yang pengen tahu, bisa lihat di channel saya, Lukas Sutrisno, judulnya adalah Yesua Sang Mesias. Itu yang mengucapkan adalah orang Ibrani dengan bahasa Israel. Jadi namanya adalah Yesua, bukan Yahshua, saudara-saudara. Karena kalau dihitung pakai angka gematria, Yahshua itu tidak cocok. Kalau orang ngerti tentang angka gematria, dia tidak akan sembarangan berkata Yahshua. Karena nama Yah itu untuk orang Israel itu selalu berada di belakang, bukan di depan, saudara. Seperti Yesayah itu di belakang, Yeremia. Tapi kalau ternyata di depan ada Yah, itu selalu membacanya dengan kata Ye. Selalu begitu, saudara-saudara. Ya. Saya ambil contoh misalnya saja kata Yehudi. Bukan Yahudi, tapi Yehudi. Dulu saya pernah menyampaikan hal ini. Ada seorang teolog yang berkata begini, saudara. Mana ada itu Yehudi? Adanya Yahudi. Pak Lukas ini ngarang katanya. Saya bilang kalau ada, kamu mau apa? Ayo. Kalau ternyata kamu protes dengan kata Yehudi, ayo kamu protes sama Benyamin Netanyahu. Saya bilang begitu, saudara. Kenapa? Karena lagu kebangsaan Israel itu sebutannya bukan Yahudi, tetapi Yehudi, saudara. Ternyata waktu saya kasih penerangan seperti itu, saya langsung diblokir. Ya, sudah nggak diterima lagi. Ya, karena orang nek kalah kan biasanya begitu. Apakah dengan kalah itu terus mereka ikut kita? Tidak. Makanya saya paling tidak suka berdebat. Saya hanya bisa menyampaikan, Anda terima syukur, tidak juga, enggak masalah, saudara. Kan lagu kebangsaan Israel kan bukan Yahudi, betul enggak Bapak Ibu? Kata-katanya begini, Kol ot baleva
Benima nefes Yehudi homia. Nefes Yehudi, bukan nefes Yahudi. Begitu saya sodorkan lagu ini, langsung diblokir. Harusnya kan dia bilang, oh iya ya Pak, saya salah ternyata. Tapi rupa-rupanya gengsinya lebih tinggi. Ya Bapak Ibu. Dan saya katakan, orang mau nolak nama Yahweh seperti apapun, DNA tiap manusia itu nama Yahweh. Tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Anda mau menyangkal mau terima, tetap DNA manusia itu adalah nama Yahweh. Nah, ini saya tunjukkan kepada saudara. Tadi di video sudah ada ya, yaitu seorang dokter ahli bidang DNA yang akhirnya dia menerima Yahweh. Jadi kalau saudara lihat di sini, ya ini di DNA manusia, setiap 10 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang. Perhatikan angka 10, 5, 6, 5. Itu angka gematrianya Bapak Yahweh, saudara. Jadi Anda mau tolak seperti apapun, Anda tidak akan pernah bisa. Kecuali Anda terima tanda bilangan binatang itu. Baru DNA-mu akan berubah menjadi DNA sintetis, saudara. Kemudian kita juga melihat ya nilai numerik YHWH bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Nah ini kan Yod He Waw He kan 26 ya. Sekarang kalau Yod sendiri, Yod He sendiri, Yod He Waw sendiri. Kenapa jumlahnya bisa 46, saudara-saudara? Karena 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia adalah Yahweh, masih banyak yang merasa nggak nyaman jika menyebut nama Yahweh, karena merasa sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang menolak nama Yahweh, Anda tidak bisa mengelak bahwa di dalam DNA-mu itu tercatat nama Yahweh. Kita lihat lagi saudara, gambaran DNA yang lebih besar pada manusia. Kita ini terdiri dari 23 pasang kromosom dengan 23 kromosom tunggal yang berasal dari pria dan 23 kromosom tunggal datang dari wanita. Setelah pembuahan dan sebelum pembelahan sel pertama, 23 kromosom dari pria cocok dengan pasangan yang sesuai dari 23 single wanita kromosom membuat 23 pasang kromosom yang kita miliki di dalam sel kita. Ini ada rujukan Yesaya 43 ayat 7 dan Yeremia 1 ayat yang kelima. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri bahwa DNA manusia itu adalah nama Yahweh. Sudah sangat lama sekali Tuhan menantikan ketegasan hatimu untuk tidak kompromi dalam masalah ini. Kenapa banyak orang ketika saya tanya, Yahweh itu nama setan apa nama Tuhan? Selalu dia jawab, oh itu nama Tuhan. Kenapa Anda tidak mau menyebut? Alasannya satu tadi, orang Israel tidak menyebut. Kenapa acuannya ke orang Israel, bukan acuannya ke kitab suci? Aneh sekali bukan?
Kalau acuannya kepada orang Israel, ketika orang Israel menyalibkan Yesua bagaimana? Kita mau ikut atau tidak? Kan aneh saudara, acuannya itu harus kembali ke kitab suci. Kembali ke hukum yang ada, yang pasti, yang tidak bisa diubah. Saya selama beberapa hari ini, saudara-saudara, membaptis banyak sekali orang, baik secara streaming maupun offline. Jadi benar-benar Tuhan memberikan kesadaran luar biasa. Dia katakan, aku masih memberi kesempatan kepada mereka, sekalipun mereka sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Ada satu hal yang Tuhan minta kepada saya adalah, jangan desak mereka untuk baptis, tapi biarkan mereka sendiri yang mencarimu. Banyak orang yang telepon saya selalu mengatakan begini, kalau Anda mau baptis pembaharuan, Anda ibadahnya di mana? Oh, saya masih di gereja A. Selesaikan dulu, dan saudara siap dulu dengan nama Yahweh dan Yeshua. Kalau saudara sudah siap, silahkan hubungi saya kembali. Tapi kalau belum siap, jangan. Karena orang yang dimeterai dalam meterai kepemilikan yang benar nama Bapa, maka dia harus meninggalkan nama sesembahan yang lama. Saya suka memberitahu begini saudara, kalau Anda punya seorang istri, dan istrimu itu nyimpen foto mantan, kira-kira Anda keberatan enggak? Selalu ngomongnya keberatan, saudara-saudara. Kalau Anda keberatan, kenapa Anda itu kok tidak melihat perasaannya Tuhan? Tuhan itu juga punya perasaan loh. Dia tidak suka mantan itu disebut-sebut. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu, saudara. Kedengaran saja sudah enggak nyaman. Coba aja kalau saudara enggak suka dengan seseorang, sebut nama saja orang sudah enggak nyaman. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Nah ini menyangkut keselamatan. Dan saya katakan, ini saya dapat beberapa hikmat ilham roh yang saya harus sampaikan kepada jemaat di sini maupun jemaat di seluruh dunia. Tahun ini juga banyak tangisan-tangisan, khususnya di negara konflik. Tapi juga ada tangisan kedua, yaitu tangisan bahagia, karena orang menemukan juru selamatnya. Hati yang hancur sangat luar biasa. Bahkan saudara tadi sudah melihat, Pakistan saja ada ratusan ribu dan ribuan gereja-gereja rumah yang sangat banyak mulai bermunculan. Sekalipun mereka tidak punya nomor register, nomor yang disahkan oleh pemerintah. Tidak ada, saudara. Tapi mereka bergerak dengan luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah gelombang besar Roh Kudus. Tidak bisa dihambat oleh kekuatan kuasa manusia manapun juga. Maka saya katakan ini adalah hari-hari terakhir. Saya selama ini banyak memberikan masukan-masukan kepada banyak orang, dan Tuhan nyatakan bahwa aku masih memberi kesempatan kepada semua orang. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Saya tanya, bagaimana dengan orang yang telah menerima tanda bilangan binatang itu? Tuhan katakan, aku tetap memberi kesempatan kepada mereka. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka berani mengambil sikap untuk konsisten dalam prinsip yang benar, maka pengampunanku akan tetap ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini
sedang terjadi peperangan besar di dunia yang tidak nampak. Kita tidak bisa bersantai-santai atau asal-asalan. Ini benar-benar hari-hari terakhir. Di tengah-tengah penganiayaan dan ancaman untuk mengharuskan menerima tanda bilangan itu, Roh Kudus juga mulai bekerja dengan hebat. Akan sangat nyata orang-orang yang berani mengambil sikap untuk hidup di dalam kebenaran akan semakin nyata. Tetapi orang yang tidak mau juga akan semakin nyata. Maka supaya genaplah firman Tuhan yang mengatakan yang jahat semakin jahat, yang kudus menjadi semakin kudus. Jangan pernah mencoba untuk menahan gelombang kekuatannya Tuhan. Orang-orang yang sombong, yang saat ini teriak-teriak Yahweisme, kelak mereka akan merintih ketakutan dan kesakitan. Cuman sayang, Anda terlambat. Saya harus mengatakan ini, karena Tuhan kasih ilham roh untuk saya menyampaikan kepada saudara semuanya. Apa yang Tuhan sampaikan, saya harus sampaikan. Kalau Tuhan bilang jangan, saya juga jangan. Saya tidak akan berani. Tapi Tuhan katakan, sampaikan. Siapa lagi orang-orang yang mau memberitakan kebenaran dengan sebenar-benarnya? Saya bilang, aku mau Tuhan. Baik, sampaikan. Jadi saya katakan, ternyata mereka inilah yang menggenapi firman Tuhan yang berkata, yang jahat semakin jahat. Jadi, kalau mereka berusaha tahan orang untuk terima Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh juga memerintahkan kita yang sudah menerima keselamatan dalam namanya untuk tidak goyah, karena waktunya sudah tidak lama lagi, saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa saat ini sedang terjadi panen raya besar-besaran. Jangan sampai saudara menjadi bagian dari orang-orang yang mencoba untuk menahan gelombang Roh Kudus. Percuma, karena tidak akan ada kekuatan manusia manapun yang bisa menahannya. Bahkan yang terjadi adalah saudara akan dilibas oleh gelombang itu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya. Bahwa banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menahan agar orang tidak memanggil nama yang benar. Tetapi orang-orang yang berusaha untuk menahan, saya katakan, engkau tidak akan pernah menang menghadapi gelombang gerakan Roh Kudus. Ini yang harus saudara ketahui. Ya. Sekali lagi saya peringatkan kepada para gembala, bagi orang-orang Kristen kelompok Allahisme, hati-hati Anda berbicara. Ya, kalian sedang berhadapan dengan kekuatan besar. Kau tak akan mampu menggunakan kepandaian teologiamu yang kau dapatkan di sekolah. Kau sedang berhadapan dengan kekuatan besar. Bertobatlah atau kau akan binasa bersama dengan orang-orang yang kau pengaruhi. Saya harus menyampaikan ini, karena ini streaming disampaikan ke seluruh penjuru dunia, khususnya orang-orang percaya yang berbahasa Indonesia. Kalau kamu mau melakukan ini, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin masih mudah mempengaruhi orang. Tetapi saat ini, gelombang besar itu sudah begitu luar biasa. Jangan coba-coba tahan dengan kekuatan otakmu yang kecil dan kekerasan hatimu.
Inilah suara kenabian yang harus saya sampaikan. Olokan, ejekanmu tidak akan berpengaruh dengan orang-orang yang hatinya mau terbuka. Engkau akan keliru besar. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, betapa saya bersukacita dan bersyukur karena jemaat Kehilat Aleph Tau tetap konsisten memanggil nama yang benar. Dan ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Dan saya katakan, engkau tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Percayalah Bapak Ibu, apalagi engkau telah termeterai atas namanya yang benar. Maka ilah asing yang pernah kau sembah tidak akan pernah bisa menuntutmu di kursi pengadilan Tuhan. Karena apa? Karena perjanjianmu yang kau ikat dahulu dalam baptisan yang lama sudah dirobek, sudah diputuskan, dan sekarang ikatan yang baru, yaitu ikatan dalam nama Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu, seperti kata firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi Bapak Ibu, nama yang dulu kau agungkan, sekarang kau telah lepaskan. Dan dia tidak akan pernah bisa menuntutmu di kursi pengadilan Tuhan. Yang kau miliki sekarang adalah ikatan yang baru, ikatan atas nama kudus, nama besar Bapa Yahweh. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini suara nubuatan, suara kenabian yang harus saya sampaikan kepadamu. Titelmu yang panjang, tapi nama Bapa saja tidak tahu. Atau tahu tetapi takut, atau malu, atau memang ada selubung di mata rohanimu, sehingga tidak bisa menangkap kebenaran. Buka hati, atau kau akan terlibas oleh gelombang kekuatan Roh Kudus yang sedang bekerja di seluruh dunia. Gereja-gereja Tuhan di Indo ini banyak yang tertidur, bahkan menjadi pendukung 666. Mungkin juga bukan tertidur, seperti yang tadi saya katakan. Anda sedang pingsan berat, saudara-saudara. Sudah menerima tanda bilangan, memanggilnya Bapa Putra juga salah, dikasih tahu malah menyesat-nyesatkan. Anda mau jadi apa kira-kira? Ini saya sampaikan karena Tuhan suruh saya untuk menyampaikan. Karena selama ini belum ada yang menyampaikan dengan tegas, tapi hari ini saya sampaikan dengan tegas. Hati-hati dengan mulutmu. Kalau engkau selalu menghina dengan kata-kata Yahweisme, Yahweisme, DNA-mu adalah DNA Yahweh. Jangan sombong dan angkuh, karena Tuhan ingin menyelamatkan engkau. Rendah hati, buka hati lebar-lebar, terimalah Dia. Dan Bapa Yahweh menyelamatkan engkau secara mutlak. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan orang-orang yang telah menerima nama Bapa, biarlah mereka bertahan sampai pada titik nafas yang penghabisan. Karena ini Tuhan katakan adalah hari-hari yang terakhir. Dengan kemurahannya Tuhan masih memberi kesempatan sekali lagi untuk engkau bertobat. Hari ini Bapa Yahweh, buatlah firman-Mu seperti yang Kau katakan, dan kami sudah menyampaikannya kepada seluruh dunia. Bapa Yahweh memberkati seluruh umat-umat-Mu. Kami berdoa orang-orang yang saat ini sedang hatinya tertutup,
Tuhan buka lebar-lebar untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dalam bidang praise and worship, khususnya singer. Bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085 866 222 527. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumuman kita pada saat ini, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripet neka ufriat matka ufrifahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareha, we yishmereha, Yevareha. Yair Yahweh, panau eleha, wihuneka. Yevareha,
Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Dikala ku berdoa